Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Silva Al-Qarina selaku dosen pengampu di mata kuliah Difusi Inovasi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Iman Yakinanda dengan NIM 21021020104. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Silva Al-Qarina selaku tugas ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu sistem pembelajaran di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kualitas. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan inovasi pendidikan yang sangat mempengaruhi modernisasi dan perubahan sosial masyarakat. Saya akan menjelaskan beberapa tanggapan dari fenomena tersebut. Yang pertama yaitu poin A, yaitu hubungan inovasi dan invensi, discovery dan inovasi. Discovery, invention, dan innovation dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu penemuan. Maksudnya, dari ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barangnya itu sendiri sudah ada lama kemudian baru diketahui memang benar-benar baru, arti sebelumnya tidak ada. Yang poin selanjutnya yaitu poin B, maksud inovasi dan modernisasi. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat. Sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern, atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Yang poin C, bentuk inovasi pendidikan. Pertama, top-down model, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Kedua, bottom-up model, yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Yang poin D, karakteristik bentuk inovasi pendidikan pada poin C, yaitu top-down. Dalam menerapkan pendekatan komunikasi top-down, faktor utama yang harus diperhatikan dan dimiliki organisasi adalah kedekatan hubungan antara karyawan dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu, pesan yang disampaikan dari pemimpin atau sosok manajerial tingkat atau harus dikemas secara singkat, jelas, dan relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dari awal. Bottom up, pendekatan komunikasi bottom up ini diterapkan ketika target proyek dan tugas bagian besar ditetapkan dari ide atau umpan balik dari para karyawan yang selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh tim manajerial tingkat atas. Seluruh karyawan yang menjadi anggota tiap divisi pembentuk organisasi ini diharapkan pembentuk untuk terlibat dalam proses penetapan target atau tujuan organisasi. Yang poin E, yaitu elemen pokok inovasi sesuai poin C. Pendekatan manajemen top-down adalah salah satu contoh strategi di mana proses pengambilan keputusan terjadi di tingkat teratas kemudian dikomunikasikan ke seluruh tim. Gaya ini dapat diterapkan di tingkat proyek, tim, atau bahkan perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tertentu. Saat menggunakan pendekatan bottom up dalam tujuan proyek, tim akan berkolaborasi di semua tingkat untuk menentukan langkah yang perlu diambil
untuk mencapai golongan keseluruhan. Pendekatan ini lebih baru dan lebih fleksibel dan strategi top-down yang lebih formal. Itulah sebabnya pendekatan bottom-up lebih sering ditemukan di industri yang memprioritaskan gangguan dan inovasi. Poin F, tipe keputusan dalam inovasi pendidikan. Terdapat empat tipe keputusan inovasi, yaitu keputusan inovasi opsional, keputusan inovasi kolektivitas, keputusan inovasi otoritas, dan keputusan inovasi kontingensi. Proses komunikasi dalam difusi inovasi pendidikan. Difusi didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Difusi dapat dikatakan juga sebagai suatu tipe komunikasi khusus di mana pesannya adalah ide baru. Poin H atau poin terakhir, kesimpulan peranan inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar generasi Z atau Gen Z. Generasi Z lebih menyukai metode belajar learning by doing sebagaimana generasi sebelumnya. Mereka lebih suka bereksperimen atau melakukan praktek dibanding duduk di kelas saja. Dengan hal ini, guru-guru pun harus lebih kreatif mengajar para generasi Z. Yang kedua yaitu sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Tujuan inovasi dan dalam pendidikan sangat mempengaruhi modernisasi dalam masyarakat. Saya akan memberikan tanggapannya. Penciri dari modernisasi, masyarakat sangat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meringankan kehidupan sehari-hari. Adanya perubahan pada alat transportasi yang lebih canggih, banyak terjadi perubahan yang pada unsur norma masyarakat. Yaitu poin B, Universitas Jember yang sudah menunjukkan sebagai kampus modern, yaitu sudah adanya web siakat, sistem informasi akademik, dan bisa mengumpulkan tugas melalui MMP. Yang ketiga, model inovasi yang sesuai dengan pendidikan luar sekolah adalah top-down model. Karena dengan top-down model adalah mahasiswa atau lulusan pendidikan luar sekolah memiliki jiwa pendekatan kepada masyarakat. Petunjuknya yaitu kita akan datang ke masyarakat apa saja kendala yang akan mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Yang nomor 4 atau nomor terakhir yaitu baru-baru ini di tahun 2022 Indonesia telah berdaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Akselerasi transformasi digital menjadi salah satu prioritas agenda tersebut. Dampak positif dari perkembangan teknologi pendidikan antara lain memudahkan dalam mencari informasi yang sedang dibutuhkan dan lain sebagainya. Untuk yang dibalik kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif, ternyata ada dampak negatifnya juga yang dapat ditimbulkan pada dunia pendidikan, yaitu banyaknya informasi yang menarik bagi siswa di internet melalui siswa yang terkadang tidak fokus ketika pembelajaran sedang berlangsung. Terus untuk yang poin selanjutnya, harapan untuk peran generasi Z dalam berbisnis berbasis digital agar para generasi Z dapat mengembangkan usaha bisnis digital dengan strategi baru dan bisa berkembang secara luas membantu ekonomi Indonesia. Solusinya untuk generasi Z dapat berbisnis sebagai digital yaitu memanfaatkan sosial media yaitu Instagram, OnShop, dan lain-lain. Untuk memperluas bisnis tersebut, dengan perkembangan digitalisasi ini, generasi Z milenial atau generasi Z yang bisa melebih manfaat peluang yang ada. Baik, itu saja penjelasan jawaban dari saya. Bila ada kekurangan,
Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.